Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Yang pertama, definisi teks biografi. Apa itu teks biografi? Kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang bermakna hidup dan graphein yang berarti tulis. Jadi, biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Selanjutnya, isi teks biografi. Isi teks biografi berisi tentang biodata, daftar nama, data kelahiran, berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, peristiwa atau kejadian yang dinilai penting. Isi teks bermanfaat bagi pembaca. Manfaat teks biografi. Membaca teks biografi dapat bermanfaat bagi pembaca karena tokoh yang diceritakan adalah orang yang berpengaruh, sudah sukses, orang yang berjasa, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar isi teks biografi dapat menjadi pelajaran hidup atau inspirasi dan bermanfaat bagi pembacanya. Untuk memahami teks biografi, kita perlu memahami ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf, karena itu bentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokok pada umumnya mengikuti letak kalimat utama, yaitu pada awal paragraf atau deduktif dan akhir paragraf atau induktif, dan campuran. Yang berikut ciri kebahasan teks biografi. Yang pertama, kata ganti atau pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nominal. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nominal yang sudah diketahui. Agar tidak disebutkan berulang-ulang, kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Yang kedua, kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Sebagai contoh, kata membentuk dan kata bekerja terdapat dalam kalimat berikut, merupakan kata kerja material. Yang ketiga ada kata sifat, berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Yang keempat ada kata pasif. Kata pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, umumnya kata yang memiliki imbuhan di atau ter. Yang kelima, kata kerja aktif. Merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Yang keenam, kata-kata penanda urutan waktu. Terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nominal yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Lalu ada cara menulis teks biografi. Yang pertama, memilih tokoh atau sosok. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Yang keempat,
memilah data yang relevan tentang tokoh. Yang kelima, menyusun kerangka tulisan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Yang ketujuh, merevisi kembali hasil tulisan itu. Yang terakhir, publikasikan. Sekian saja dari saya. Terima kasih.